Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Niwayan Farah Wulandari dengan NPM 2313031017. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang perdagangan internasional. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Jadi yang pertama dimulai dari pengertian perdagangan internasional, yang kedua yaitu tujuan dari perdagangan internasional, yang ketiga yaitu manfaat dari perdagangan internasional, yang keempat ada faktor pendorong perdagangan internasional, yang terakhir ada faktor penghambat perdagangan internasional. Langsung saja ke pengertian perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, dalam perdagangan internasional, kita tidak asing lagi dengan istilah ekspor dan impor. Pengertian ekspor sendiri adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor kebalikannya, berarti impor ini adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk dalam negeri. Perdagangan internasional memiliki tujuan itu yang pertama dapat meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara ini bisa dilakukan melalui kegiatan ekspor. Sebuah negara melakukan sebuah ekspor ke negara lain sehingga dapat mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu meningkatkan produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan banyak sekali permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Makanya produsen itu akan semakin menambah produksinya. Yang ketiga yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan semakin membuka kesempatan kerja yang semakin luas. Karena dengannya dibangun industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada manfaat perdagangan internasional. Ada 3 yang saya ambil, yaitu yang pertama ada memperluas keuntungan. Keuntungan ini bisa didapat dari adanya ekspor dan impor. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas sendiri di sini berarti misalnya sebuah negara akan mengimpor alat teknologi yang lebih canggih dari negara lain, sehingga di negara tersebut akan mempelajari mesin-mesin tersebut dan melakukan produksinya dengan lebih modern lagi. Yang ketiga yaitu membentuk hubungan persahabatan. Nah, dengan adanya perdagangan internasional kita akan menjalin tali persahabatan dengan negara-negara lain. Baik, langsung ke faktor pendorong. Di sini saya ambil 3 faktor pendorong. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Letak geografis sebuah negara akan menentukan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tersebut. Misalnya Indonesia kaya akan kopi, maka Indonesia akan mengekspor kopi ini ke luar negeri. Yang kedua yaitu perbedaan selera. Perbedaan selera ini tergantung dengan individu atau masyarakat sebuah negara. Misalnya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk membeli sebuah pakaian yang diproduksi dari luar negeri karena memiliki selera tersendiri atas pakaian tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan teknologi. Negara yang memiliki teknologi yang lebih canggih dan dapat menciptakan sebuah produk yang tidak dapat diciptakan oleh negara lain, maka negara tersebut akan memenuhinya melalui perdagangan internasional. Di sini juga ada faktor penghambat dari perdagangan internasional. Di sini saya mengambil 3 faktor penghambatnya saja. Yang pertama yaitu keamanan suatu negara. Jadi, keamanan suatu negara ini menjadi faktor yang paling penting bagi terjalinnya perdagangan internasional. Kenapa? Karena apabila sebuah negara kondisinya tidak aman, maka pihak eksportir maupun importir akan takut untuk melakukan transaksi dengan negara tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan dari pemerintah. Setiap negara akan memiliki kebijakan perekonomian dari pemerintah yang berbeda-beda. Misalnya, adanya pembatasan impor dan
tarif ekspor dan impor ini yang sangat besar sehingga dapat merugikan negara tersebut. Yang ketiga yaitu kurs mata uang asing yang tidak stabil. Setiap negara pasti memiliki mata uang yang berbeda-beda dan nilai tukar rupiahnya yang berbeda-beda. Nilai tukar pada uang itu tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah. Karena itu, eksportir maupun importir akan kebingungan dalam menentukan harga, sehingga permintaan dan penawaran itu pun tidak terkendalikan. Baik, itu sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye.